إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, hadirin para jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur pada Allah pada hari yang mulia ini, meskipun dalam kondisi banjir, hujan, namun kita tetap melangkahkan kaki kita untuk menuju rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan suatu perintah yang sangat mulia di sisi Allah setelah syahadat, yaitu salat. Kita berharap dan bermohon kepada Allah semoga serangkaian ibadah salat Jumat yang akan kita laksanakan nanti semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena salah satu hak Rasul yang harus ditunaikan oleh umat ini adalah dengan memperbanyak bersalawat kepada beliau. Semoga di hari kiamat kelak dengan kita memperbanyak salawat kepada Nabi, berusaha mengikuti sunnah-sunnah Nabi, semoga di hari kiamat kelak kita termasuk salah satu dari umatnya yang berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, Allahumma amin. Hadirin para jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masalah terbesar yang hari ini dihadapi oleh masyarakat kita adalah masalah ekonomi. Banyak kasus perceraian itu terjadi disebabkan masalah ekonomi. Banyak orang terjebak dalam pinjol, ini pun disebabkan masalah ekonomi. Dan tidak sedikit orang yang mengakhiri hidupnya disebabkan masalah ekonomi. Padahal di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini, di permukaan bumi ini, kecuali sudah Allah tanggung rezekinya. Namun kenapa hari ini kita begitu susah untuk mendapatkan rezeki? Namun hari ini kita kenapa begitu payah untuk mendapatkan rezeki? Inilah yang menjadi tema khutbah kita pada siang hari ini, 5 sumber rezeki menurut Al-Quran. 5 sumber rezeki menurut Al-Quran. Yang pertama, sumber rezeki yang pertama yang Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah senantiasa menjaga sifat ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menjaga sifat ketakwaan kepada Allah, maka sudah merupakan janji Allah. Allah akan mudahkan rezekinya dan Allah akan menyelesaikan masalahnya. Hal ini Allah sebutkan di dalam surat Talaq. Allah berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi dari segala permasalahan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Allah akan berikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kata-kata takwa ini sering sekali kita dengarkan. Minimal kita akan mendengar kata-kata takwa ini sepekan sekali, karena sudah menjadi syarat setelah khutbah Jumat, yaitu wasiat takwa. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apa itu definisi takwa? Apa itu takwa? Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ketika beliau menafsirkan atau mendefinisikan takwa, beliau mengatakan at-taqwa al-khawfu minal jalil. Kriteria takwa pertama adalah perasaan takut pada Allah Subhanahu wa taala. Wal 'amalu bitanzil, berusaha beramal dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Wal qana'atu bil qalil, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada diri kita, tanpa membandingkan nikmat yang Allah berikan kepada diri kita dengan nikmat yang Allah berikan pada orang lain. Karena ulama mengatakan salah satu kunci kebahagiaan adalah tanpa membanding-bandingkan nikmat yang Allah berikan pada diri kita dan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Karena hakikat nikmat itu bukan untuk dibandingkan, tapi untuk disyukuri. Kemudian yang terakhir kata sahabat Ali radhiyallahu an, ketika beliau mendefinisikan takwa adalah wal isti'dadu liyaumir rahil, punya persiapan untuk kehidupan setelah kematian. Inilah definisi takwa menurut sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dan ini kunci atau sumber rezeki yang pertama. Sumber rezeki yang kedua adalah senantiasa menjaga salat, punya perhatian penuh terhadap salat. Jadi salat itu bukan hanya sekedar rutinitas, tapi benar-benar kita menjaga salat tersebut. Dari apa kita menjaga salat? Ulama mengatakan menjaga salat dari dua hal. Yang pertama dari waktunya, yaitu di awal waktu, dan yang kedua menjaga dari caranya, yaitu cara berjamaah. Orang-orang yang istiqamah menjaga salat atau punya perhatian penuh terhadap salat, maka Allah sebutkan di dalam surat Thaha, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha, perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. La nas'aluka rizqan, kami tidak minta rezeki dari kalian, kata Allah. Nahnu narzuquka, justru kami yang berikan rezeki kepada kalian. Imam Ibnu Katsir ketika mentafsirkan ayat ini, beliau mengatakan idza aqamtas shalah ataqallahu rizqan min haitsu la yahtasib. Jika kalian punya perhatian penuh terhadap salat, jika kalian mengutamakan salat, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan rezeki kepada kalian dari jalan yang tidak disangka-sangka. Orang-orang yang melalaikan salat atau orang-orang yang menyepelekan salat, yang penting sudah dilakukan, terserah apakah masih di dalam waktunya atau sudah di luar waktu. Nah, orang-orang seperti ini sudah Allah singgung di dalam surat Al-Ma'un. Allah berfirman, fawailul lil musallin, celaka orang yang salat. Orang yang salat yang bagaimana yang celaka ya Rabb? Allah jelaskan pada ayat berikutnya, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang lalai dari salatnya. Apa yang maksud lalai dari salat ayat ini? Sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu an, ketika beliau mentafsirkan surat Al-Ma'un, beliau mengatakan yang dimaksud lalai dalam ayat ini adalah alladzina yuakhiruna shalah an awqatiha, orang yang menunda-nunda melakukan salat sampai lewat waktunya. Salat zuhur yang seharusnya jam 12, dia baru melakukannya sekitar setengah 3. Baru dapat 2 rakaat, terdengar suara muazin azan asar. Salat asar yang seharusnya setengah 4, dia baru melakukannya setengah 6. Baru dapat 2 rakaat, terdengar suara azan maghrib. Nah, orang-orang seperti inilah yang masuk dalam ayat ini, yaitu melalaikan salat.
Oleh sebab itu salah seorang murid sahabat yaitu tabi'in, beliau mengatakan alhamdulillahilladzi qala an salatihim wa lam yaqul fi salatihim. Segala puji bagi Allah yang telah berfirman an salatihim, bukan fi salatihim. Karena kalau Allah berfirman fi salatihim, orang yang lain dalam salatnya tidak khusyuk misalnya, mungkin semua kita yang hadir di masjid ini akan celaka. Karena siapa di antara kita yang bisa mempertahankan kekhusyukan dalam salat mulai dari takbir sampai salam? Sangat jarang, dan ini berat, kecuali orang yang sudah terbiasa dengan menjaga salat secara khusyuk. Nah, ini sumber rezeki yang kedua, senantiasa punya perhatian penuh terhadap salat. Sumber rezeki yang ketiga adalah senantiasa beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Nuh, Allah Subhanahu wa taala bagaimana menceritakan tentang Nabi Nuh, pesan Nabi Nuh kepada umatnya. Ya. Nabi Nuh mengatakan, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Wahai kaumku, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Apa manfaat dari istighfar? Allah sebutkan pada ayat berikutnya, yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan dari langit. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Allah akan mudahkan mendapatkan rezeki, mendapatkan harta, dan mendapatkan keturunan. Ini manfaat istighfar di dunia. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli daiqin makhraja. Barang siapa yang senantiasa membasahi lidahnya dan istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya solusi di segala permasalahan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan dia akan mendapatkan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga, tidak disangka-sangka. Sedangkan keutamaan istighfar di akhirat, Nabi SAW pernah bersabda, tuba, 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 sampai 3 kali. Beruntunglah, beruntunglah, beruntunglah. Kemudian para sahabat bertanya, man ya Rasulullah, siapa yang beruntung wahai Rasul? Kemudian Nabi SAW menjawab, man wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Orang yang mendapati buku catatan amalnya penuh dan istighfar. Hadirin pada jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Istighfar ini amalan yang sederhana, namun sering kita lalaikan, sering kita abaikan. Mungkin sebagian para jamaah ketika menuju ke tempat kerja itu menghabiskan waktu setengah jam. Ada yang menghabiskan waktu 1 jam, ada yang menghabiskan waktu 1 jam setengah. Maka manfaatkanlah waktu-waktu tersebut untuk memperbanyak istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sumber rezeki yang keempat adalah senantiasa bersedekah. Senantiasa bersedekah. Karena salah satu ciri orang bertakwa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah senantiasa bersedekah, istiqomah bersedekah. Karena ibadah sedekah ini tidak melihat berapa nominalnya, yang penting dia istiqomah dalam bersedekah. Ketika dalam kondisi lapang, maka dia bersedekah dengan nominal yang lumayan tinggi. Namun ketika dia sempit atau ketika susah, mungkin dia kurangi nominalnya. Yang jelas dia tetap menjaga amalan sedekah. Nah, orang-orang yang gemar bersedekah, Allah sebutkan di dalam surat Saba. Allah berfirman, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apa saja yang kalian infakkan, apa saja yang kalian sedekahkan, Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya. Akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis qudsi dengan begitu jelas dan spesifik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam, ya bani Adam, anfiq unfaq alaih. Wahai manusia, bersedekahlah, maka kamu akan dimudahkan rezekinya. Dan waktu terbaik untuk bersedekah adalah di waktu subuh. Ini waktu terbaik untuk bersedekah, karena Allah menciptakan malaikat khusus yang tugasnya untuk mendoakan orang-orang yang bersedekah di waktu subuh. Doa malaikat, Allahumma a'ti munfiqan khalafa,
Ya Allah, gantikanlah harta orang yang bersedekah di pagi hari. Dan sumber rezeki yang terakhir yang Allah sebut dalam Al-Quran adalah berusaha dan bekerja keras. Tetap berusaha, ya. Hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Maryam. Ketika Allah perintahkan Maryam untuk menggerak-gerakkan pohon kurma yang ada di depannya. Allah berfirman, "Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah tusaqit 'alaiki rutaban janiyah." Wahai Maryam, gerakkanlah pohon kurma yang ada di depanmu, nanti akan berjatuhan kurma-kurma yang matang. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mampu menghadirkan buah kurma langsung di depan Maryam? Jawabannya ya, Allah mampu. Namun kenapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan Maryam untuk menggerak-gerak pohon kurma tersebut? Ulama mengatakan ini merupakan isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Selama kita berada di dunia, kita harus berusaha. Namun yang menjadi masalahnya adalah kita lebih fokus ke poin yang kelima. Kerja, kerja, kerja. Sehingga meninggalkan memperbaiki hubungan baik dan Allah, melalaikan salat, kemudian lupa bersedekah, mengabaikan istighfar. Sehingga apa yang terjadi? Mungkin rezeki yang kita dapatkan banyak, namun keberkahannya enggak ada. Harta yang sedikit, rezeki yang sedikit, ada keberkahannya jauh lebih baik daripada harta rezeki yang banyak namun tidak ada keberkahannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semua bagaimana bisa mendapatkan rezeki yang halal, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua rezeki-rezeki kaum muslimin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahil munfaridi bil ijad, wassalatu wassalamu ala Muhammadin afdalul ibad wa ala alihi wa ashabihi wa ulil bahjati wa rasyad. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون واعلموا أن من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا جاهلا إلا علمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن